Saudara, saya mau menyiapkan untuk acara tanggal 17, saudara. Saudara, tanggal 17 September, 2 minggu lagi, saudara, kita akan masuk sebuah acara yang judulnya adalah Meterai Cinta. Setiap kita harus tahu gunanya meterai, supaya kita sangat menginginkan, sangat menghargai. Saudara, terlalu banyak yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, tetapi mungkin kita ini masih kurang menghargai. Saudara, buat kita mungkin cuma sekali lagi satu acara. Dan apapun yang Tuhan beri itu seperti souvenir. Dan kemudian masuk saudara di mungkin tempat koper kita. Tetapi saya berdoa supaya yang ini, saudara, jangan remehkan. Yang ini jangan saudara anggap enteng. Karena sejujurnya meterai tidak diberikan kepada semua orang. Saudara, dan meterai itu diberikan sangat sedikit orang. Saudara, 2 minggu ini saya berharap saudara menangkap. Saudara mengisi cawan. Saudara satu demi satu, ya, melewati berurusan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, siapkan diriku, mampukan upgrade sampai kita bisa dapat meterai cinta. Saudara, hari itu nanti tanggal 16, saudara, tanggal 16 itu saudara jam 4 sore kita mulai berdoa lah, saudara, ya, mulai berdoa. Jadi kalau ada yang mau datang, saya tidak mengundang saudara semua, tidak. Tapi kalau ada yang mau datang, kita mulai berdoa di tempat ini, saudara. Di Kecap ini, saudara, jam 4 sore. Saudara, tanggal 16. Saudara, dan tanggal 17, saudara, kita mulai jam 8 pagi menyembah. Saudara, walaupun acara pestanya, ya, pesta untuk kita dimeteraikan, itu saudara jam 9. Tetapi sekali lagi saya berdoa kita semua mulai menyembah. Saudara, ada 2 tempat di sini dan di ARK. Saya berdoa supaya saudara tanya Tuhan. Saudara tanya Tuhan di mana saudara harus menerima meterai. Karena kita menerima meterai, saudara, itu di tempat di mana Tuhan disenangkan. Ya, sekali lagi, biarkan kita ada di tempat yang Tuhan mau. Kalau saudara Tuhan mau temui saudara di sini, mari datang. Saudara mungkin bilang, Bu, saya mau datang jam 7 nyembah Tuhan dulu, silahkan. Tetapi kita akan mulai jam 8 penyembahan. Dan saya berharap kita semua sudah benar-benar, saudara, ya, penuh kerinduan, penuh saudara dengan passion untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita akan, saudara, dress code-nya emas, ungu. Atau saudara mau emas saja boleh, ungu aja boleh. Saudara pakai emas ungu boleh juga. Saudara mau pakai jubah boleh. Saudara pakai baju pesta warna emas boleh. Saudara pakai baju glorious finish, baju prophetic, itu kan emas, saudara, ya. Saudara juga boleh. Karena saudara, setiap kita sekali lagi tanya Tuhan. Tanya Tuhan itu paling jos, saudara, ya, paling tepat. Lakukan, saudara, dalam ketepatan. Mari kita belajar. Saudara, yang pertama, Ayub 33 ayat 16. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saudara, tetapi di dalam bahasa lain, dalam terjemahan lain, dia berkata begini. Pada saat itu dia membuka telinga orang-orang dan memeteraikan dengan didikannya. Dan bahwa ia membalikkan manusia dari perbuatannya dan kesombongan dilenyapkan. Saudara, jadi meterai yang pertama, saudara, itu adalah, saudara, apa? Meterai didikan. Ya, kita maunya itu kan seringkali berpikir meterai itu enak gitu, saudara, ya. Enggak, saudara. Ini meterai didikan, saudara. Saudara, dan meterai itu artinya, saudara, mengajar, melatih secara pribadi. Dan yang lebih ajaib di situ dibilang, saudara membalikkan manusia dari perbuatannya dan kesombongan dilenyapkan. Saudara, pada waktu saya baca ayat ini, ya, saya ini senyum. Saya ingat, saya ini
sangat sombong tapi gak merasa sombong. Nah itu masalah saudara ya. Saudara, saya dari umur 3 tahun sudah masuk playgroup, saudara, di Papua. Dan kemudian saya terus ke Bandung. Saya gak pernah saudara di bawah ranking 10. Jadi saya pasti nomor 1. Itu saudara sampai 10 itu kalau sudah kebangetan. Biasanya 4, 5 itu ya, 1 saudara. Saudara, kalau saya pulang sekolah dapat nilai ulangan itu dapat nilai 8. Itu saya kesel saudara. Saya sering kali banting saudara ya tas. Kemudian ngoceh-ngoceh gitu. Karena buat saya standar saya di dalam hidup saya, nilai itu harus 9 dan 10. Saudara, itu buat saya baru oke. Tadi kan it's okay saudara. Saudara, saya ikut kejuaraan banyak banget. Mulai dari saudara ya, dari peragaan, dan saya tuh gak mau kalau ikut kejuaraan itu di antara orang Kristen. Saya selalu maunya di luar. Karena prinsip saya begini, kalau saudara jago kandang, saudara bukan siapa-siapa. Saudara mau tahu siapa dirimu, keluar saudara. Jadi saya dari kecil ikut perlombaan di luar saudara. Mulai dari peragaan busana, gini-gini pernah jadi peragawati saudara ya. Saudara ya, mulai jadi saudara abang dan nona kayak apa itu, kayak Israel. Dan membuktikan Israel juga bukan jago kandang saudara. Karena juara saudara ya, jadi abang dan none Bekasi saudara. Saudara, empok ya, kalau itu namanya di sini Bekasi apa empok ya? Ya nggak tahu lah apalah saudara ya. Saudara, nah saya ikut puisi, saya ikut saudara ya lomba debat. Saudara, dan saya juara. Dan saya nggak merasa sombong. Saya merasa itu baru oke. Dan kemudian pada waktu saya ke Belanda, itulah hari di mana Tuhan menghancurkan semuanya. Ya, saya juga orang yang sebenarnya dulu itu keras. Jadi ke badan saya sendiri. Saya tidak boleh beratnya lebih daripada 52 kilo. Saudara jangan tanya itu berapa dari sekarang. Jangan nanya. Saudara, itu haleluya sekali saudara ya. Saudara, pokoknya tinggi segini dan berat saya standar sendiri. Tidak boleh lebih dari 52 kilo saudara. Saudara, dan buat saya kalau saya saya lebih dari itu, berarti saya itu tidak menguasai diri. Pokoknya punya banyak saudara urusan saya dengan diri saya. Tapi pada waktu saya ke Belanda, saya tidak tahu apa yang terjadi saudara. Saya makan biasa, bahkan sampai puasa, berat badan saya dalam 1 bulan naik 10 kilo. Saudara, dalam 1 bulan. Saudara, kemudian muka saya ini hancur, saya nggak pernah sehancur itu. Saudara, jerawat semua seluruhnya. Dan jerawatnya itu bukan jerawat yang kecil-kecil, yang gede-gede. Ya, walaupun kemudian saya tahu bahwa ternyata saya ini alergi susu saudara. Susu yang penuh dengan lemak. Kalau susu yang itu masih oke lah. Saya juga alergi keju saudara, saya alergi butter saudara. Jadi saya baru tahu saudara setelah semua muka saya rusak. Nah yang paling parah adalah saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa bicara. Saudara, tiba-tiba apapun yang saya dengar saya gak ngerti. Dan saya menjadi orang paling bodoh saudara se-Belanda. Sampai saudara tahu berkali-kali dosen saya berkata, profesor saya berkata, tidak satu orang, 20 tahun saya mengajar, saya tidak pernah ketemu orang sebodoh kamu. Saudara, saya masuk arsitek, saya ujian menggambar saja. Jadi untuk masuk arsitek pertama kali itu harus ujian menggambar saudara. Kalau saudara tidak bisa gambar, ya saudara tidak boleh masuk arsitek. Dan itu saja saya 3 kali. Dan saya pernah cerita sama saudara, saya lulus bukan karena saya bisa menggambar. Saudara, tiba-tiba dosennya dipanggil rapat. Saudara, dan teman saya kasihan digambarin teman saya. Saudara, dan saya lulus sama sekali bukan karena saya bisa menggambar. Saudara, saya lulus karena teman saya menggambar. Saudara ya, buat saya. Saudara, saya waktu itu tidak mengerti. Saya cuma berkata, Tuhan, kenapa kamu suruh ke sini? Tapi engkau hancurkan semuanya. Semuanya.
Hari ini saya baru mengerti, untuk melenyapkan kesombongan saya dalam segala aspek, saya butuh dihancurkan 7 tahun. Dan itulah meterai pertama yang saya dapatkan. Sampai hari ini nih ya, kalau mau ngomong gini aja, kita pasti bisa gitu, langsung di dalam di hati ngomong gini, dengan anugerah-Mu. Tolong itu Tuhan, tolong. Kenapa? Karena meterai itu begitu saudara ya, nempel. Dan itu selalu mengingatkan saya. Hari ini yang pertama saya mau berkata, meterai cinta kalau di dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah meterai yang didapat, saudara, atau meterai didikan. Itu adalah di dalam bahasa aslinya adalah meterai yang didapat setelah saudara mengikuti latihan nevisil. Saudara, jadi kalau saudara mengikuti latihan nevisil, saudara pernah lihat mungkin, coba lihatlah C.I.Jo, C.I.Jane. Saudara lihat latihan-latihan ya. Saudara bagaimana diinjek, lari. Saudara dibentak, digaplok. Saudara tidak salah, saudara dihabisi. Saudara, dan kalau saudara lihat C.I.Jane, hari itu salah satunya saudara adalah pemimpinnya sendiri memperkosanya. Saudara, dan pada waktu itu dia sempat sakit karena buat dia bagaimana orang yang paling dia hormati memperkosanya. Saudara, itu kalau saudara lihat tagline-nya berdasarkan sebuah kisah benar. Saudara, dan pada waktu dia sakit, saudara, teman-teman dan semua orang sekelilingnya cuma ngomong begini, yaitu bagian dari pelatihan. Kamu mau terus atau kamu nyalakan lonceng bahwa kamu menyerah? Saudara, di mereka, kalau mereka tidak kuat, mereka menyalakan lonceng, tanda menyerah. Saudara, dan di akhir daripada semuanya itu, maka mereka menerima sebuah cap. Itu dari besi panas, saudara. Dan besi panas itu, saudara, akan ditempelkan, saudara. Tetapi mereka menerimanya itu tidak dengan air mata. Mereka semua menerimanya, kalau saudara pernah lihat film-film itu ya, termasuk yang di Korea, ternyata saudara, sampai hari ini, saudara, yang tertinggi, saudara, dari istilahnya model kayak apa ya, prajurit pilihan, dimeteraikan dengan besi panas. Cuma tidak lagi kayak zaman dulu kelihatan besar ya. Beberapa itu ditaruh, disembunyikan di belakang. Saudara, ada yang ditaruh saudara di dada di sini. Pokoknya di tempat yang sebenarnya tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi saudara, itu ada antara engkau dengan Tuhan. Saudara, dan pada waktu saudara sudah lewati semuanya itu, maka di puncak saudara itu pemimpinnya akan ambil besi panas itu. Saudara, dan pada waktu ditempel itu saudara ya, saudara, ada yang kecil, ada yang besar. Saudara, zaman dulu besar-besar, zaman sekarang makin lama makin kecil. Saudara, mereka itu berteriak dengan menang. Saudara, mereka menerima itu dengan sukacita. Wah, kayak Tarzan itu kalau bisa saudara ya, kayak Simba saudara ya. Karena mereka tahu seumur hidup semua yang mereka lewati akan menjadi saudara peringatan, perlindungan, batasan buat mereka. Salah satunya saya pernah cerita sama saudara, mereka itu harus merangkak dan dibilang tidak boleh angkat kepala. Saudara, dan kemudian di atasnya saudara ya, itu benar-benar ditembak dengan peluru sungguhan. Saudara, dengan peluru sungguhan. Saudara, dan kalau saudara pernah lihat kejadiannya, saudara, itu ada yang gak tahu karena apa ngangkat saudara kepala, dan itu benar-benar jeder mati. Saudara, kemarin saya lihat pelatihan penembak jitu. Ini Indonesia loh saudara.
Saudara, jadi mereka suruh berlutut. Saudara ya, suruh berlutut, diam. Pokoknya dibilang tidak boleh bergerak. Saudara, dan kemudian mereka nggak dikasih tahu. Dia habis itu apa yang terjadi? Saudara, dan kemudian ternyata saudara, pemimpinnya itu benar-benar bawa pistol sungguhan. Dan itu nembak saudara di dekat mereka, saudara, di kaki mereka sini. Saudara, dan begitu jedor, saudara, itu beberapa langsung otomatis kan, namanya juga otomatis ya. Saudara yang cuma begini loh, gitu ya, out. Gagal. Itu ujian pertama, saudara. Ujian pertama, saudara, untuk jadi penembak jitu itu loh, saudara, yang nggak boleh gerak itu ya. Saudara, nggak dikasih tahu ujiannya seperti itu. Ternyata suruh duduk, saudara, dan saudara, pemimpinnya menembak kurang lebih cuma 5 cm dari kakinya. Saudara, dan mereka ada beberapa yang protes bilang, kenapa tidak dibilangin? Kan sudah dibilang perintahnya, diam. Lalu dia bilang itu kan refleks. Tidak ada. Kamu harus belajar menerima perintah di atas refleks, di atas kelemahan, di atas ketakutan. Saudara, ini Indonesia loh, saudara. Sampai saya waktu lihat itu saya berkata, Tuhan, kita ini tentara. Tapi pada waktu kita terima meterai pendidikan, apakah kita bisa mengerti bahwa itu penting? Waktu hari itu saya melihat saudara, mereka itu dipakai senapan itu ya. Kalau angkat kepala langsung mati. Hari itu Tuhan sangat jelas ngomong saya. Kenapa engkau harus kurendahkan 7 tahun? Supaya engkau tahu, begitu engkau angkat kepala nak dalam pelayanan, dalam masa pemerintahanmu, iblis akan menembak engkau mati. Bukankah Nebukadnezar cuma bilang begini loh, lihatlah ini daerahku. Iblis menuntutnya menjadi binatang. Hari ini saya mau berkata, masih maukah saudara untuk menerima meterai? Karena meterai yang pertama saya pelajari semuanya. Ternyata meterai yang pertama adalah tetap meterai didikan. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, meterai dalam bahasa Ibraninya hatam, saudara, artinya menandai. Artinya mengunci, mengencangkan ikatan, tetapi yang keren, menggenapkan. Jadi orang yang terima meterai, saudara, adalah orang yang dikatakan dijamin bisa menggenapkan semua perintah. Bisa menggenapkan dan mengeksekusi semua tugas. Saudara, itu begitu ditandai. Dan orang dari zaman ke zaman ternyata sampai hari ini, meterai adalah sebuah tanda tertinggi. Dan saya berdoa saudara menghargai ini. Dia mau angkat kita untuk menjadi orang yang bisa, saudara, menggenapkan semua janji. Dia mau angkat kita untuk bisa menggenapkan tuaian lawatan. Dia mau angkat kita untuk bisa, saudara, mengunci semua rencana iblis. Tetapi kita mendatangkan lawatan. Nehemia 9 ayat 38 berkata gini. Berdasarkan semua ini, kami mengikat perjanjian yang menjamin. Kami catat, sure covenant, dimeteraikan oleh para pemimpin kami, orang-orang Lewi dan para imam. Saudara, selama ini Tuhan sudah kasih sure covenant, perjanjian-perjanjian yang dijamin. Tapi Tuhan bilang, nah aku mau kasih satu langkah lagi.
satu lagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Materai. Saya berharap saudara mengerti bahwa materai ini bukan kayak materai kita 10.000, 1.000 gitu ya, ditempel terus tanda tangan ya. Saudara, materai kalau di bahasa aslinya itu harus di badan. Saudara distempel dengan besi panas. Saudara atau melekat di badan seperti cincin, gak pernah lepas. Sekali lagi, mari hargai. Nah, ini yang pertama kenapa saudara dan saya sungguh-sungguh harus minta materai. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Loh, tumbuhan aja gak boleh dirusak loh saudara. Pohon gak boleh dirusak. Tapi saudara dengar ya. Melainkan apa saudara? Hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara pasti kaget. Hah? Saudara rupanya begini, sebelum kekacauan, resesi, sebelum nanti nuklir, sebelum bencana, saudara ada satu fase di mana semua yang tidak punya meterai, manusia ya, dirusak. Dirusak hatinya, dirusak imannya, dirusak keluarganya, dirusak cara pikirnya. Saudara dirusak sampai mereka tidak bisa percaya dengan orang. Dirusak hubungan sampai mereka tidak bisa saudara mengerti kasih orang tua. Sampai Alkitab berkata maka mereka akan menjadi orang-orang durhaka. Mereka akan menjadi orang-orang yang dingin dan tidak bisa mengasihi. Mereka menjadi orang-orang yang gila, kata Alkitab. Saudara, kalau saya bacakan dan terangkan satu-satu itu lama sekali. Tapi cirinya itu 3 saudara. Durhaka, dingin, ya, impotent, bahasa the message-nya impotent to love and to be loved. Tidak bisa saudara menyintai dan dicintai. Saudara, durhaka itu Bilial, Samael. Saudara, dan dikatakan mereka tidak bisa menghormati siapapun, tidak bisa mempercayai siapapun. Mereka tidak punya hubungan yang benar dengan siapapun. Itu adalah durhaka. Jadi kalau saudara sama pemimpin marah, sama anak buah kejam, saudara sama keluarga berantem, saudara sama istri rasanya tidak puas ngelihat istri kok jelek, saudara ini durhaka. Sama suami kurang ajar, ini durhaka. Saudara, dan itu ciri apa? Saudara, ciri bahwa saudara ya sudah mulai dihembusi pelan-pelan dengan roh itu. Karena itu saya berkata, kenapa kita harus sangat minta. Saya minta tolong dinaikkan dong volumenya, supaya saya tidak usah teriak-teriak. Saya itu kalau tidak menggelegar itu gak enak ngomongnya. Nah ya, saudara, Tuhan itu mau saudara itu pakai meterai. Supaya Alkitab berkata, loh ini kalau Tuhan khawatir. Tuhan sampai berkata, kalau aku datang adakah iman? Kalau aku datang adakah kasih? Kalau Tuhan khawatir, kita harus gemetar, betul kan? Kalau kita khawatir, ada Tuhan yang pegang kendali. Tapi kalau Tuhan khawatir, kita harus gemetar. Saudara, dia bilang semua akan dirusak. Sekali lagi, hari-hari ini waspada. Mari tingkatkan semuanya saudara. Mari tingkatkan kewaspadaan, pengertian semuanya. Ya. Nah, saya berdoa supaya saudara mengerti. Di situ saudara pakai bahasa Yunani.
Saudara, dan kata meterai artinya memagari, artinya mengelilingi sehingga tidak ada celah sama sekali. Saudara, hari itu saya tahu walaupun roh itu besar sekali di depan saya sebesar ak. Saudara, saya tahu tidak ada celah. Saya tahu di depan, di belakang semua saya tahu pasti tidak ada celah. Karena itu saudara, mari kita sadar kita butuh meterai. Dan kemudian masih teruskan, dikatakan itu sekali lagi untuk menandai, untuk memelihara, untuk meluputkan, untuk membuktikan, untuk meneguhkan, dan untuk saudara membungkam setiap tuduhan dan setiap saudara keraguan. Jadi saya berdoa, rindukan meterai ini, rindukan supaya kita tidak bisa dirusak, supaya kita tidak bisa saudara dihabisi, supaya tuduhan apapun kepada kita didapati tidak berlaku. Nah, bagaimana? Saya coba percepat ya. Sebenarnya keren banget. Bagaimana untuk terima meterai? Saudara, ini Tamar. Saya berharap saudara tahu ceritanya. Saudara, hari itu Tamar, saudara, adalah menantu Yehuda. Dan dia sangat menghargai perjanjian. Saudara, dia disiksa, dia dibodohi, tapi dia tidak mau kecewa. Dia memilih untuk tetap ada karena dia tahu keluarga itu sekalipun banyak kekurangan adalah pemegang perjanjian. Karena itu Tamar sampai menunggu, saudara. Singkat cerita, saya bacakan langsung. Maka bertanyalah Yehuda, jaminan apa yang kau inginkan daripadaku? Jawab perempuan itu, cap meteraimu. Meterai pribadimu, itu cincin bentuknya. Kalungmu, tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Dan dia menghampiri, yada, menyatu. Saudara, dan sesudah itu kita tahu Tamar mengandung. Dan kemudian mau dibunuh. Waktu mau dibunuh dia tidak ribut. Saudara, dia cuma angkat meterai itu di depan semua orang. Begitu angkat meterai itu, Yehuda langsung bilang begini, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar. Akulah yang harus bertanggung jawab dan menanggung semuanya. Saudara, bayangkan ya, enak kalau saudara punya meterai itu. Menghadapi iblis saudara tinggal angkat. Dan Tuhan bilang ini, oke, karena ada meterai itu, aku yang tanggung jawab. Saudara, salah loh. Semua orang bilang hukum, bunuh, matikan. Saudara tinggal angkat meterai. Maka si empunya meterai, yaitu Tuhan sendiri, akan datang dan berkata, pergi, aku yang bertanggung jawab atas hidupnya. Ingini meterai itu. Tapi syaratnya adalah menyatu. Hari-hari ini saudara teriak dan berkata, Tuhan tolong buat aku ini menyatu. Sampai tidak ada jarak di antara kita. Jangan harap dan jangan pikir saya ini baik, rajin, gak pernah kena serangan, saudara ya. Terus kemudian gak pernah terjebak, gak khawatir, enggak saudara. Tapi setiap kali apapun saya ini cuma teriak-teriak, Tuhan buat saya menyatu. Buat aku menyatu sampai tidak ada jarak. Saya teriak, Tuhan buat hatiku nangkep hatimu dan bukan sibuk dengan perasaanku. Buat otakku ini tidak mikir seperti yang aku pikir, tapi mikir seperti yang kau mau. Ya. Dan saya teriakan kita pasti membuat Tuhan menoleh.
kalau kita teriak untuk menyatu. Bukan teriak sungut-sungut. Bukan teriak marah. Ini. Supaya Elion tidak mengganggu, ada roti bekal. Ya kan, Oma tahu yang kau mau. Sip. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah saudara, bagaimana kita menerima meterai untuk rule the world. Dikatakan di dalam Kejadian, kata Firaun kepada Yusuf, engkau menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh dunia. Lalu Tuhan sendiri, Elohim, Yahweh Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, menanggalkan cincin meterainya dan mengenakan pada jari pasukan terdahsyat. Tapi untuk Yusuf menerima itu, saudara, dia harus tahu arti jalan kehambaan. Dari anak manja loh saudara, dia harus lewati jalan kehambaan. Dia harus tahu kuasa mengampuni. Banyak dari kita tidak mengerti kuasa mengampuni. Tapi kuasa mengampuni yang mengangkat Daud. Pada waktu Daud berkata kepada Saul yang lempar tombak, Bapakku, Bapakku. Saudara, kuasa mengampuni. Pada waktu Samuel lihat apa yang Eli dan anak-anaknya buat. Dan dia juga berkata, Bapakku. Kuasa mengampuni. Pada waktu Yusuf bertemu dengan semua saudaranya. Dan dia berkata, kamu gak salah. Tuhan mereka-reka untuk membawa kebaikan. Dan jangan pernah takut. Aku menjamin seluruh hidupmu sampai keturunanmu. Kuasa mengampuni. Saudara, ada kerja keras. Bisa dipercaya. Sampai hari itu Raja Firaun berkata, di mana siapa yang punya hikmat seperti dia? Nah, berjalan bersama Tuhan setiap keadaan. Dan Alkitab berkata, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Semua berhasil. Seringkali kita pakai cara manusia. Tapi apakah saudara bisa? Apakah saudara bisa berkata, aku punya hati yang sangat besar untuk menampung setiap luka, untuk membayar setiap kesalahan. Pada waktu ditusuk berkali-kali, nah ya, saudara, pada waktu dirugikan, aku bayar. Karena aku bersyukur, aku bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi saudara, bisa menjadi penopang buat saudaraku yang lain. Saudara, yang terakhir adalah karena dicintai. Saudara, dan hari itu kita tahu Esther. Saudara, langsung aja Esther 8 ayat 8. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kau pandang baik. Materaikanlah dengan cincin raja. Karena surat yang ditulis atas nama raja dimeteraikan tidak dapat ditarik kembali. Harus dijalankan. Itulah meterai penetapan. Itulah meterai bahkan bisa sampai yang membunuh saudara dan melepaskan. Itu meterai untuk menjarah kekayaan orang fasik. Itu meterai saudara untuk mengelola dan sekali lagi rule the world. Hari ini kita akan terima meterai itu.